Kita hari ini berada di Jumat ketiga bulan suci Ramadan, tepat tanggal 15 Ramadan. Kita saat ini sedang berada di nisfu Ramadan yang dikenal dengan Al-Asrul Awsat, 10 yang di tengah. Alhamdulillah 10 pertama sudah. Sekarang kita sedang berada di tengah-tengah 10 kedua. Mudah-mudahan 10 terakhir juga kita dapat menyelesaikannya dengan bagus dalam keadaan sehat walafiat, mengharap Lailatul Qadar insyaallah pada asrul awakhir nanti. Lailatul Qadar akan tiba. Hadir rahimakumullah, kita berada juga di akhir zaman. Ya, kita berada sekarang ini di akhir zaman. Sebab perjalanan dunia ini sudah lama. Ya. Sudah lama, sudah ribuan tahun. Ya, kalau Imam Sayuti di dalam kitab beliau, ya, di dalam kitab yang ada di kitab beliau yang namanya Al-Hawi fil Fatawa, ya, itu di situ di dalam kitab itu ada nama risalah beliau namanya Al-Kashfu an Mujawazati Hazihil Ummah Al-Alfa. Nama kitab itu Al-Kashfu an Mujawazati Hazihil Ummah Al-Alfa. Umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan melebihi umurnya 1000 tahun. Beliau katakan di dalam kitab itu, dallat alaihil asar anna muddata hazihil ummati tazidu ala alfisanah. Sesungguhnya masa umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih 1000 tahun. Kita saat ini sudah berada di 1441 Hijrah. Kemudian beliau melanjutkan mengatakan wala tablughu ziyadatu 'alaiha 500 sana. Lebihi tidak sampai lebihnya itu atas 500 tahun. Itu menurut Imam Sayuti. Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau dibangkitkan, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala pada akhir tahun yang ke-6000
Disebut di mengatakan umur dunia ini 7.000 tahun. Allah, 7.000 tahun. Nabi kita Nusar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pada akhir tahun yang ke-6.000. Berarti sudah lama perjalanan dunia ini. Maka kita betul-betul sekarang di akhir zaman. Oleh guru besar kita Al-Maghfullah Bapak Maulana Syekh menyebutnya ya, di dalam wasiat ada beberapa bait wasiat Al-Maghfullah Bapak Maulana Syekh. Beliau mengatakan, janganlah nakku lengah sekejap. Di zaman Apollo fitnah meluap, berhenti di timur, di barat menguap, api padam puntung berasap. Ya, di dalam syair juga sudah jelas. Wa alam akhi annana bi zamanil fitani hatta yarau hasanan malaysa bil hasan. Wa alam akhi annana bi zamanil fitani hatta yarau hasanan malaysa hasan. Hadirin rahimakumullah, berjalannya hari, malam, bulan, tahun silih berganti, itu menunjukkan dunia akan habis. Ya, dunia akan berakhir. Inna murural layali wal ayyam wa inqida'is syuhuri wal a'wam mu'zinatun bizawalid dunya wa kharabiha wa alamatun ala fana'i jami'i ma fiha. Sesungguhnya berjalannya malam, hari, habisnya bulan, tahun berganti, menunjukkan, menginformasikan bahwa dunia ini akan habis, hilang, rusak, fana, dan menjadi tanda rusaknya semua apa yang ada pada dunia. Yang hidup yang sudah mati akan menjadi tanah. Maka umur kita ini beberapa, walaupun kita tidak, kata ulama, umur ampa udah mahdudah, namun ma'dudah. Oleh karena itu kita diingatkan oleh ulama mengatakan, wal mautu aqrabu syai'in yuntazaru wa hadhihi dunya lana daru mamar. Maut, mati, aqrabu syai'in yuntazar, sesuatu yang sangat dekat, yang sedang ditunggu.
oleh siapapun yang masih hidup, baik dia tua maupun muda maupun kecil, sedang menunggu. Wal mautu hazhid dunya lana daru mamar, dan dunia ini dunia bagi kita adalah dar, rumah, negeri, mamar, tempat melintas saja. Wal akhiratu daru maqarrin baqi, dan alam akhirat adalah negeri tempat tinggal terus menerus, maqar, baqi, kekal. Wal adami li fi'lihi mulaqi, dan manusia selaku Bani Adam li fi'lihi, bagi pekerjaannya yang dia kerjakan di dunia, mulaqi, pasti akan menemuinya. Apapun dia kerjakan di dunia ini sudah tercatat, ya. Yang mudah-mudahan kita ini sedang dicatat amal soleh kita, ya. Catat amal baik kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayambagi at-taksiru lit-ta'ati tazawudan fi muddatil hayati, maka sayogianya bagi kita sebagai manusia hamba Allah yang beriman dan bertakwa ini memperbanyak amal-amal ta'at, terutama di bulan suci Ramadan kita ini. Masya Allah, tazawudan fi muddatil hayat, menjadi bekal kita itu di masa hidup kita ini, disuruh memperbanyak amal-amal yang baik, tazawudan, menjadi bekal kita di alam kubur, di alam akhirat. Alhamdulillah, di tahun ini Ramadan kita yang seperti yang sudah kita sampaikan, dua masa yang sangat mulia bersamaan berjalan, hari Jumat dan Ramadan. Jumat disebut Sayyidul Ayyam, Ramadan Sayyidus Syuhur. Di dalam kitab disebut asbabu mudha'afatil ujur, sawab, ada 3, ya, sebab dilipat gandakan pahala ada 3 sebab. Pertama, syarafuz zaman, masa di mana kalau masa yang kita diisi dengan amal-amal yang baik itu masa mulia, seperti hari Jumat, masa bulan Ramadan, Ashhurul Hurum dan lain sebagainya, itu dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian syaraful makan, tempat yang mulia, ya, tempat yang mulia itu ya di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masya Allah, yang sering dibacakan kita itu hadisnya. Yang ketiga adalah syaraful amil indallah, orang yang mengajarkan amal itu orang mulia, lain pahalanya ulama dengan orang-orang biasa, ya, lain pahalanya para
orang-orang soleh dengan orang-orang biasa karena kesalehannya, kehusuannya, Masya Allah. Nah, alhamdulillah hari ini hari Jumat. Di dalam hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut inna yaumal jum'ati sayyidul ayyam wa a'zamuha indallah. Sesungguhnya hari Jumat adalah penghulu hari. Awalnya penghulu, pimpinan, sayyid, ya, sayyidul ayyam wa a'zamuha indallah, dan yang paling mulia, paling agung di sisi Allah. Wa huwa a'zamu indallah min yaumil adha wa yaumil fitri, dan dia hari Jumat itu lebih agung, lebih mulia dari dua hari raya. Hari raya fitrah, hari raya kurban. Yang walaupun hari raya itu luar biasa disambut, ya, kegembiraan. Kemudian hari raya kurban, orang sedang menunaikan ibadah haji, Masya Allah. Wa fihi khamsu khilal, di hari Jumat ada 5 khilal, 5 sesuatu yang terjadi. Pertama, khalaqallahu fihi Adam. Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam pada hari Jumat. Wa ahbatallahu fihi Adam. Allah mengeluarkan Nabi Adam dari surganya pada hari Jumat. Wa fihi tawaffallahu Adam. Di hari Jumat juga Nabi Adam wafat. Wa fihi sa'atun la yas'alullahu fiha al-'abdu syai'an illa a'tahu iyyah ma lam yas'al haraman. Di hari Jumat ada sa'ah yang dikenal dengan sa'atul ijabah. Tidak memohon kepada Allah pada hari itu seorang hamba akan sesuatu kecuali Allah akan memberikannya, selama dia tidak mohon yang haram. Wa fihi taqumus sa'ah. Ingat, di hari Jumat akan terjadi kiamat. Kiamat, betul-betul kiamat besar itu, ya, di hari Jumat. Ma min malakin muqarrabin wala sama'in wala ardin wala jibalin wala baharin illa wa hunna yasfaqna min yaumil jum'ah. Coba, para malaikat, langit, bumi, angin, gunung, laut, semuanya itu khawatir, ya, khawatir dengan akan terjadinya sesuatu pada hari Jumat. Akhir-akhir ini kita dengar di macam-macam apa yang akan terjadi katanya, ya. Insya Allah belum terjadi, ya. Insya Allah belum terjadi. Sebab itu punya tanda-tanda kalau kiamat itu.
Kiamat itu punya tanda dia. Nah, di sini pada hadis ini mengatakan la taqumus sa'ah, la taqumus sa'atu illa fi yaumil jumu'ati. Ada 5 tadi ya, ada 5. Fihi taqumus sa'ah ya, wa fihi taqumus sa'ah. Ada riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu Iza salima yaumul jum'ati salimatil ayyam wa iza salima syahru ramadan salimatid sanatu iza salimatil jum'atu min qiyamis sa'ah salimal usbu'u minha li'annaha la taqumu illa yaumal jum'ah. Apabila selamat, tidak ada hal-hal yang terjadi, itu selamat. Apabila hari Jumat selamat, maka hari-hari yang lain juga selamat. Mudah-mudahan Jumat kita ini selamat ya. Selamat, tidak ada hal-hal yang mengerikan. Insyaallah tidak ada. Wa iza salima syahru ramadan salimatis sanah. Apabila bulan Ramadan di tahun ini, tahun kapan saja, tahun ini umpamanya, selamat, mulus perjalanan, tidak ada keributan, tidak ada hal-hal yang mengerikan, maka tahun itu juga selamat. Apa makna hadis ini? Kalau hari Jumat itu selamat daripada qiyamis sa'ah salimal usbu' minha li'annaha la taqum illa yaumal jum'ah. Wa iza salima ramadan falam takum bih salimatis sanatu kulluha. Apabila bulan Ramadan juga selamat, tidak terjadi kiamat ya, tidak terjadi kiamat. Kiamat itu masih jauh, masih jauh itu ya gitu, beberapa tahun lagi ya, bukan sekarang. So, nanti pada tanda-tanda kiamat itu dijelaskan di situ. Iza salimatis sana Ramadan falam takum bih sanatu kulluha fala takum illa fi yaumil jum'ati min Ramadan. Memang kiamat itu akan terjadi hari Jumat pada bulan Ramadan menurut riwayat. Akan tetapi dia punya tanda-tanda dulu. Tandanya masih, tanda yang 10 yang besar itu belum terjadi. Kalau virus corona saat sekarang ini masih tanda kecil. Ya. COVID-19 corona ini masih tanda kecil. Belum terjadi tanda yang besar. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ayat-ayat Al-Qur'an menyebut kiamat itu dengan as-sa'ah. Banyak sekali ayat Qur'an yang menjelaskan tentang as-sa'ah. Di antaranya
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Itu sa'ah. Yang kedua, pada ayat iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Namanya sa'ah. Kalau Arab sa'ah itu jam, ya, masa. Juga pada ayat yang lain banyak disebut. Yas'alunaka 'anis sa'ah. Wa ma yudrik la'alla as-sa'ata qarib. Wa ma yudrika la'alla as-sa'ata qarib. Dan tahukah kamu, boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat. Itu artinya, tahukah kamu, boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat. Ada juga ayat yang lain menjelaskan, disebut juga kalimat sa'ah, ya. Fahal yanzuruna illa as-sa'ata an ta'tiyahum baghtatan wa hum la yash'urun. Di surat Az-Zukhruf ayat 66. Mereka tidak menunggu kecuali kedatangan hari kiamat kepada mereka dengan tiba, sedang mereka tidak menyadarinya. Sedang mereka tidak menyadarinya. Ya. Di surat Al-Qital, di surat Muhammad, surat Qital itu namanya surat Muhammad. Allazina kafaru wasaddu an sabilillah, itu adalah amalahum. Di surat Al-Qital, di situ disebut ayat fahal yanzuruna illa as-sa'ata an ta'tiyahum baghtatan faqad jaa'a asyratuha fa anna lahum idza ja'atuhum dzikrahum. Di situ juga disebut kalimat as-sa'ah. Kemudian pada ayat itu juga disebut asrat. Asrat itu tanda. Maka tidaklah yang mereka tunggu-tunggu melainkan hari kiamat, yaitu kedatangannya kepada mereka tiba-tiba. Baghtah, ya, kedatangannya kepada mereka tiba-tiba, karena sesungguhnya telah datang tanda-tandanya. Nah, tanda-tandanya sudah banyak di alam dunia ini, ya. Tanda-tandanya sudah banyak, termasuk gunung fitnah itu. Gunung fitnah bertubi-tubi di tanah sini menjadi-jadi, fitnah kubur pasti terjadi, mungkin dahsyatnya di haus nanti. Itu juga tanda oleh guru besar kita Al-Maqula Maulana Syekh. Itu luar biasa, itu mengingatkan kita, ya. Jadi datangnya tiba-tiba, fahal yanzurun ila sa'ata an ta'tiyahum baghtatan faqad sesungguhnya telah datang tandanya. Fa anna lahum iza zikrahum,
maka apakah faedahnya bagi mereka kesadaran mereka itu apabila kiamat sudah tiba? Tidak ada gunanya mereka sadar kalau kiamat sudah tiba. Jadi sekarang harus sadar, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kiamat itu disebut as-sa'ah? Jamak dari syartun. Syartun wa syaratun. Ya. Kalau syartun bisukun ra wa syaratun bi fathir ra. Apa itu syarat? Alamat, tanda. Sama dengan ayatus sa'ah, tanda kiamat. Asratus sa'ah. Wahiyal alamatuz zahirah, tanda yang jelas. Wa summiyat asratan li'annaha alamatun wadihatun wa dalalatun zahiratun ala qiyamis sa'ah. Kalau di hadis Nabi, buistu ana, kata Nabi itu kahatain kullu atin qarib. Dari dulu dikatakan dekat, tapi belum terjadi. Jadi kullu atin qarib. Kemudian as-sa'ah, al-qiyamah. Banyak namanya dalam Al-Quran. Apa namanya kiamat itu kan? Al-waqi'ah, apa namanya, banyak sekali dalam Al-Quran, banyak sekali. Kenapa namanya sa'ah? Sa'ah itu jam. Kalau jam kita ini 24 jam itu berputar terus, ya, berputar. Siang hari 12, malam hari 12, 20, 24. Terkadang-kadang ada musim panas, ada musim dingin, ya berbeda jamnya, ya. Kenapa dinamakan dia sa'ah? Karena terjadinya dalam waktu singkat, relatif singkat. Jadi tanda-tanda itu kadang-kadang tiba-tiba datang. Coba lihat saja gempa, ya. Gempa itu tiba-tiba datang. Tsunami tiba-tiba datang. Summiyat as-sa'ah, summiyat bizalika li'annahu tahdusu fi fatratin qasiratin minaz zaman. Karena dia terjadi di waktu relatif singkat masanya. Wa ya sa'atun hafifatun ta'ti 'alal basar fi muddatin qasiratin fayamutul khalqu kulluhum inda qiyamiha. Ya. Wa ma amrus sa'ati illa kalamhim bil basar. Wa ma amrus sa'ah illa kalamhim bil basar. Dan waktunya tidak ada mengenalnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebut di dalam kitab was-sa'ah mimma ikhtassallahu azza wa jalla bi ilmiha, khusus Allah yang mengenalnya. Fala ya'lamuha nabiyyun mursal, nabi juga tidak mengenal waktunya saat terjadinya. Wala malakun muqarrab, dan para malaikat juga tidak mengenal. Li'annaha minal umuril ghaibiyah allati la ya'lamuha al-basharu. Ya, dia termasuk umur yang gaib yang tidak dikenal oleh manusia.
Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu. Cuma kita diberikan tanda-tanda. Maka tandanya ada dua, tanda kecil dan tanda besar. Yang kecil ini sudah banyak terjadi. Ya. Alamatus sa'ah tangqasimu ila qismain. Alamatun sughra wa alamatun kubra. Tanda kecil dan tanda besar. Yang tanda kecil itu memang ulama mengatakan tanda itu memang ada 3. Ada tanda sudah terjadi dan sudah tidak kembali lagi. Ada tanda kecil tetapi kecil itu semakin nampak. Ya. Dan ada tanda besar. Di antara yang kecil, zuhurul fitani wa kasratul qatli. Ya, terjadinya fitnah keadaan alam, ya, yang telah disebut di dalam wasiat al-maqbulah bahwa nasihat itu ada empat kelompok di dalam wasiat itu. Beliau menyebut tentang fitnah. Pertama, yang tadi, janganlah nakku lengah sekejap itu. Di zaman Apollo fitnah meluap. Apa itu zaman Apollo? Di zaman yang canggih inilah, ya. Zaman yang canggih. Dulu kita dengar Apollo 12, Raidul Fadha namanya, ya. Raidul Fadha itu yang terbang ke langit itu. Naik ke langit. Itu zaman Apollo. Dari dulu kita dengar itu sampai sekarang. Di zaman Apollo fitnah meluap. Sekarang ini semakin meluap fitnah itu. Ya Allah. Janganlah nakku lengah sekejap di zaman Apollo fitnah meluap. Berhenti di timur, di barat menguap, api padam, puntung berasap. Api padam, puntung berasap. Berhenti di timur, di barat menguap. Terjadi gempa di sana, bagian timur, berhenti. Lagi terjadi gempa di bagian barat. Terjadi di barat, lagi di bagian yang lain. Allah. Berhenti di timur, di barat menguap. Api padam, puntung berasap. Apinya sudah padam tapi puntungnya itu masih menyala, masih punya asap. Zaman sekarang zaman mungkarat, memerlukan banyak baca salawat, membaca Quran, zikir dan taubat, mengingat Tuhan setiap saat. Kita dianjurkan untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gunung fitnah bertubi-tubi, di sana sini menjadi-jadi. Fitnah kubra pasti terjadi, mungkin dahsyatnya di haus nanti. Ini sudah masa haus ini. Ya, abad 21. Awal abad 21 haus. Ya. Bila saatnya, Masya Allah,
Wa inna lillah, wa inna lillah. Perbanyak takbir dan hasbunallah, dan terus menerus membaca hauqalah. Itu anjuran beliau. Kalau memang saatnya sudah terjadi seperti sekarang ini, sudah terjadi fitnah itu, ya, kita disuruh selalu membaca hasbunallah, membaca zikir, doa, tasbih, dan hauqalah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nah, itu tanda. Tanda yang kecil itu tadi beliau katakan zuhurul fitani, terjadinya fitnah di akhir zaman yang bisa menggoncang iman seseorang. Pagi dia beriman, sore kadang-kadang kafir. Sore beriman, paginya menjadi kafir. Yabi'udinahu, ya, yabi'udinahu bi'aradin minad dunya. Orang-orang kadang-kadang menjual agamanya dengan barang murah, barang dunia yang murah. Dajjal akan, apalagi nanti kalau Dajjal keluar pada tanda yang besar, oh bahaya. Yang kedua tandanya adalah intisarur razilah wa zuhur al-bawahis wal munkarat. Itu juga sudah terjadi. Yang ketiga termasuk kasratuz zalazil wal fayadhanat. Banyak terjadi gempa seperti yang sudah. Allah, luar biasa itu, ya. Kemudian wal fayadhanat, terjadi banjir bandang, tsunami. Itu termasuk tanda sudah itu. Kesemuanya itu adalah menjadi peringatan, ya. Inzarun minallah lil ibad. Menjadi peringatan bagi kita sebagai hamba Allah birruju' ilallah, untuk kembali kepada Allah, wa islahi ahwalihim ala syari'atihil qudsiyah, ya, dan memperbaiki keadaan mereka sesuai dengan agama yang suci, kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih banyak tanda-tandanya yang lain, yang kecil. Adapun tanda yang besar itu akan terjadi, ya, akan terjadi 40 hari. Itu sudah betul-betul sudah dekat. Kalau terjadi itu disebut dalam hadis ada 10, ya. Tapi ingat bahwa termasuk rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya yang beriman, yang Islam, adalah kiamat itu tidak jatuh, tidak terjadi kalau masih orang-orang masih beribadat, masih menyebut Allah, tidak akan terjadi. Dengar apa pengajian Al-Maqbulah Maulana Syekh diputar itu, beliau menjelaskan itu, ya, menjelaskan itu. Kalau masih orang masih berhizib, masih menghafal Al-Quran, masih berzikir, menyebut Allah, belum terjadi kiamat. Yang walaupun dikatakan sudah dekat, ya, belum terjadi kiamat. Sebab min rahmatillahi azza wa jal anna as-sa'ata la taqum illa ala syirarin nas. Kiamat itu baru dia betul-betul terjadi kalau isi bumi ini, dunia ini orang-orang jahat semua sudah.
tidak ada yang ibadat. Ya. Yang keliuran di jalan-jalan, di pasar, anak-anak zina, orang-orang jahat, baru terjadi kiamat. Kalau masih orang masih girang ke masjid, girang ke madrasah, girang ngaji, insya Allah belum. Ya, belum. La taqumus sa'atu illa ala syirarin nas wa la taqumu wa ala wajhil ardi mu'minun yaqulu Allah Allah. Dan dia tidak terjadi juga kalau masih di muka bumi ini orang mukmin yang membaca kalimat Allah Allah. Sebab itu berdasarkan hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'atu hatta yakuna as'adan nas bid dunya luka' bin luka'. Apa itu luka' bin luka'? Ya. Tidak akan terjadi kiamat sehingga orang yang paling beruntung dengan dunia ini adalah orang yang namanya Luka' bin Luka'. Apa itu Luka' bin Luka'? Orang jahat. Al-Fajirul La'im, Ibnul Fajiril La'im. Orang-orang jahat, orang fajir, orang ya anak-anak jahat lah. Itu yang paling beruntung di dunia ini. Sebenarnya dalam syair itu wattakhazur ru'asal juhala wal fasaqah panasyaru fitnatad dajjali bil muduni wa alam akhi annana fi zamanil fitani hatta yarau hasanan malaysa bil hasani wattakhazul juha ru'asal juhala wal fasaqa panasyaru fitnatad dajjali bil muduni. Apa terus? Hatta ala fawqa siryatil jabal rinjani. Nah, jadi Al-Maqfurlah Maulana Syekh luar biasa kewalian karomah beliau, ya, menggambarkan alam dunia ini akan terjadi ini pasti terjadi. Masya Allah. Itulah apa namanya karomah daripada guru besar kita Al-Maqfurlah Maulana Syekh. Jadi ada 10 tanda yang besar, ya, yang disebut dalam hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Hudzaifah Al-Ghifari, ya, Hudzaifah Al-Ghifari yang disebut di dalam kitab Sahih Muslim, datang Rasulullah SAW menemui mereka sedang tazakur, ya, sedang memuzakarahkan sesuatu. Sahabat, yatta'an Nabi SAW alaina wa nahnu natazakar kata beliau. Sedang kami sedang muzakarah. Maka Rasulullah SAW bertanya, wa ma tazkurun? Apa yang kamu sebut? Apa yang kamu muzakarahkan? Qalu nazkurus sa'ah. Kami menyebut tentang kiamat. Qal innaha lan taquma hatta tarau qablaha asra ayat. Sesungguhnya kiamat tidak terjadi sehingga kau melihat sebelumnya terjadi 10 tanda. Fazakara ad-dukhan.
Nah, ini dukhon ini nanti akan memenuhi al-ufuq, artinya memenuhi alam semesta ini. Semua dimasuki, semua lubang dimasuki, lubang hidung, lubang mata, lubang telinga, masuk dari atas, keluar dari bawah. Itu nanti terjadi, akan terjadi. Fartaqib yauma ta'tis sama ubidukhonin mubin itu. Ya, itu akan terjadi. Kalau orang kafir, ya dimasuki semuanya, pingsan. Kalau orang-orang mukmin, yaitu seperti orang yang batuk-batuk aja, seperti orang peluh, dimasuki semua. Oleh karena itu harus pakai masker. Ya, harus pakai masker. Sekarang aja bukan dukhon ini, tapi kita disuruh pakai masker sekarang. Dengan adanya penyakit yang menggemparkan ini, Allah, setiap saat kita pakai masker. Nah, itu pertama dukhon. Kedua dajjal. Ini dajjal ini juga berbahaya, sudah disebut dalam hadis. Yang ketiga ad-dabbah. Dabbah itu binatang yang keluar, dan dia tahu siapa yang mukmin, siapa yang tidak beriman. Itu dabbah. Akan keluar nanti. Kemudian terbit matahari dari arah barat, tulu'us syamsi min maghribiha. Ada matahari, ini yang terakhir. Ya. Ini yang akan terakhir. Berikutnya turunnya Nabi Isa alaihi salam. Kemudian terjadi ada juga Ya'juj wa Ma'juj. Sudah disebut dalam Al-Quran. Kemudian salah satu khusub, khusbun bil masyriq wa khusbun bil maghrib wa khusbun bi jaziratil Arab. Wa akhiru zalikan narun takhruju minal Yaman min qa'ri Aden tasukun nas ilal mahsar. Nah, itu belum terjadi. Ya, belum terjadi. Dan itu akan terjadi. Yang paling besar sebelum itu, di situ tiupan malaikat Israfil, yaitu zalzalatun azimah itu. Inna zalzalatas saati syai'un azim. Kalau itu sudah terjadi, gerakan bumi yang tidak seperti ukuran gempa sekarang, tidak. Bukan 7, bukan 8 skala apa namanya itu. Ya. Tidak. Itu aja. Kalau sudah itu terjadi, ya betul-betul sudah itu. Betul-betul sudah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sebab disebut di dalam tafsir, ya, disebut kalau itu sudah terjadi, maka bumi ini bergerak bagaikan kapal yang diombang-ambingkan oleh ombak, bagaikan kain bendera yang digoncang oleh angin. Gerakannya tidak ada yang bisa hidup, sudah itu, ya, tidak ada yang bisa hidup. Nah, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Jadi malaikat Israfil selalu siap, ya, meniup namanya sur, ya. Innahu qarnun azimun yanfah fih salasu nafahat, nafhatul faza' wa nafhatus sa'id wa nafhatul qiyam li rabbil alamin. Fa inda nafhatil faza', di saat nafhatul faza', tiupan pertama yang menggoncangkan itu, yasirul jibal, gunung terbang. Matarul jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab.
Wa tarjupur rajifah tatbauhar radifah. Diiringi tiupan pertama itu rajifah namanya, ya. Yang diiringi dengan tiupan kedua. Nah, di saat itu keadaan yang sudah sangat mengerikan. Nah, itulah yang akan terjadi di dunia ini. Yang mana kita hamba Allah yang lemah, tiada lain bagi kita selalu membaca haqalah la haula wala quwata illa billahil azim. Mari kita perkuat iman, perkuat takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yusabbitullahu allazina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa bil akhirah. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli bi ibadi wadkhuli jannati. Alhamdulillah. Itulah sekelumit daripada keadaan keadaan alam yang dimana kita selalu diingatkan, ya, selalu diingatkan. Maka dari itu apa yang didengar di medsos, di mana, di apa itu yang mengatakan ini terjadi, itu sesuatu yang kadang-kadang kurang pas, ya. Sebab tanda-tanda masih, ya, tanda-tandanya masih, dan itu pun Allah Subhanahu wa taala merahasiakan. Ada 5 yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada 5. Nanti kita baca itu yang 5 itu yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tujuan apa? Tujuan mari semuanya itu kita disuruh untuk sungguh-sungguh memohon keridhaan Allah, memohon ampunan Allah, memohon rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terutama di bulan suci Ramadan kita ini, kita sudah berada di tengah. Sekarang ini tengah, tanggal 15. Nanti malam tanggal 16. Kalau mazhab kita akan kunut sudah nanti malam, ya. Kita akan kunut, ya. Mari kunutnya doakan Covid ini supaya segera hilang, ya, supaya segera aman. Dunia ini masih belum stabil oleh makhluk yang kecil, ya, yang mengkhawatirkan. Tiada lain bagi kita untuk menangkalnya kecuali memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya munzila syifa wa ya rafi'ad bala wa ya mujibad du'a irfa' annal bala'a wal waba'a wal mihan. Ya Allah yang menurunkan obat, yang menolak bala, dan yang menjawab doa, irfa' annal bala'a wal waba'a wal mihan, jauhkan, hilangkan, angkat dari kami al waba wal bala wal mihan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, itulah yang bisa disampaikan dalam kesempatan pagi Jumat ketiga tanggal 15 Ramadan, ya, untuk mengisi pengajian kita pagi Jumat. Mudah-mudahan
bisa didengar oleh yang mendengar, bisa diperhatikan oleh yang memperhatikan, dan kalaupun terjadi ada hal-hal yang kurang sempurna, kurang pas dalam penyampaiannya, ya mohon dimaafkan. Itulah manusia. Terima kasih. Akhirul kalam, wallahul muwaffiqu wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.